Hai semua, di video kali ini saya akan membahas tentang India mau menaikkan pajak investasi saham. Bagaimana Indonesia? Di Kontan 25 Juli 2024 ada berita bahwa India akan melakukan perubahan signifikan pada aturan berpajakannya. Nah, salah satunya adalah menaikkan pajak investasi saham sampai 20%. Nah, kalau di kita kan pajak investasi saham cuma 0,1, sana 20%. Nah, apakah Indonesia akan mengikuti? Apakah kita juga akan bernasib sama seperti itu? Dan apakah sistem perpajakan saham di India dan Indonesia itu sama atau tidak? Nah, bursa saham India itu sangat fenomenal 5 tahun terakhir ini. Kalau kita IHSG dia Sensex ya, Bombay apa gitu. Naik 112% dalam 5 tahun terakhir. Kalau kita 5 tahun terakhir ada 20% aja udah bagus gitu. Naiknya juga mulus di bawah ini seperti grafik Bank BCA. Jumlah investornya juga luar biasa ya, sudah 160 juta eh, versus kita yang targetnya 20 juta dan kalau nggak salah di bulan Juli ini mungkin sekitar 12 gitu. Nah, jadi walaupun penduduk dia terbanyak di dunia tapi 160 juta investor menurut saya juga bukan hal yang mudah sih gitu. Nah, naiknya 112% selama 5 tahun. Nah, di berita kontan disebutkan ya, pajak untuk saham yang dimiliki investor kurang dari 1 tahun menjadi 20% dan lebih dari 1 tahun menjadi 12,5%, dari sebelumnya flat sama 10%. Kemudian pajak transaksi untuk stock options sama kontrak berjangka itu menjadi 0,1 dan 0,2%. Bisa dibaca di sini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dia juga ada batas capital gain bebas pajak dari India Rupee 100.000 sekitar 19,4 juta menjadi 125.000 24,25 juta. Artinya kalau kita capital gain tapi nominalnya cuma segitu ya bebas pajak gitu. Nah, lonjakan yang tinggi pada transaksi derivatif itu menimbulkan kekhawatiran bahwa investor India itu sudah sangat spekulasi dan spekulasinya sudah berlebihan gitu. Nah, oleh karena itulah dilakukan perubahan atas kebijakan pajak di atas. Nah, apakah investor pasar modal di Indonesia perlu khawatir akan fenomena di atas? Pertama, itu ada perbedaan yang sangat signifikan pada sistem pajak Indonesia dan India gitu ya. Nah, kalau di India itu kena 12,5 sampai 20%. 12,5 itu kalau kepemilikan di atas 1 tahun, 20% itu kurang dari 1 tahun. Dan itu dihitung dari capital gain. Contoh gitu ya, kita beli saham 100 juta, kemudian jual 120 juta, kemudian 100, beli 100, jual 120 itu asumsi kita periodenya 3 bulan. Pas kita beli saham yang pas, naiknya tinggi gitu. Nah, jadi dari untung 20 juta, kena pajak 20%, 4 juta. Nah, asumsi keuntungan ini anggap saja dia sudah melewati yang threshold yang tadi, bebas pajak 125.000 rupiah tadi. Jadi anggapnya sudah pernah untung yang lain sehingga dia sudah di atas itu kenanya adalah 4 juta rupiah gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kita beli saham 100 juta, jual 120 juta, mau itu 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu dikenakan pajak final 0,1% atau setara 120.000 ya, yang sudah dihitung di dalam fee jual. Makanya fee beli fee jual selalu selisih 0,1 karena 0,1 itu selisih PPh penghasilannya. Nah, kalau rugi bagaimana? Nah, kalau rugi di India tuh bisa di carry forward ke depan dan bisa mengurangi pajak keuntungan dengan batasan-batasan tertentu di sana. Jadi misalnya kalau saya beli saham 100 juta, 3 bulan saya cut loss 80 juta, rugi 20 juta, itu kan di bawah 1 tahun. Maka yang di bawah 1 tahun tuh bisa mengurangi yang kalau saya untung di bawah 1 tahun. Kalau misalnya saya beli 100 juta, hold sudah 3 tahun, baru saya cut loss 80 juta, nah berarti yang rugi 20 juta itu bisa mengurangi keuntungan yang saya hold lebih dari 1 tahun. Jadi kalau perpajakan di sana harus ada ahlinya tuh. Kenapa? Siapa yang menyatatin kan? Beli jual, beli jual, beli jual, ini belinya kapan, jualnya kapan, holdnya di bawah setahun, di atas tahun gitu. Nah jadi itu kalau nggak begitu nanti pajaknya pusing.
Kalau Indonesia gampang, ya, beli 100 juta, jualnya kapanpun, ya, mau untung mau rugi, flat 0,1%. Jadi kalau kita beli 100 juta, jual 80, loss 20, maka pajaknya 0,1% dari 80 juta, 80.000. Nah, jadi sangat sederhana kalau di Indonesia. Bagaimana dengan dividen? Nah, kalau di India itu dividennya kena 10%. Jadi apa namanya? Eh, kalau dividen yang lebih dari 5.000 rupiah atau hampir 1 juta, itu dikenakan pajak 10% dan bisa dikurangi dengan biaya bunga jika investasi saham menggunakan pinjaman maksimal 20%. Contoh misalnya kamu punya pegang satu saham, dividennya sudah luar biasa, maksudnya sudah diakumulasikan terus, dividennya besar, kemudian dia membagikan dividen 100 juta rupiah, maka kita dikenakan pajak final 10%. Seperti itu. Nah, kemudian ternyata saham ini saya beli dari margin, ya, atau saya beli dengan uang pinjaman gitu. Nah, kalau atas uang pinjaman tersebut saya dikenakan bunga 10 juta rupiah, maka pajak yang saya bayarkan adalah dividen 100 juta dikurangi 10 juta, baru dikali 10%. Ya. Jadi kayak gini berarti kita harus menunjukkan lagi bahwa ketika kita membeli saham tersebut, kita menggunakan dana pinjaman dan bunga, dan ada keterangan bunga pinjamannya. Indonesia sangat gampang Bapak Ibu. Kalau misalnya terima dividen, kita reinvestasi dan bikin pelaporan selama 3 tahun, pajaknya free. Tapi kalau misalnya kita tidak mau reinvestasi, kemudian kita juga sudah janji reinvestasi tapi nggak pernah realisasi dan tidak pernah melapor, maka pajaknya 10% dengan waktu pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalnya kalau kita terima dividen 100 juta, maka kita bayar 10 juta di tanggal maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi sangat sederhana gitu ya. Bisa 0%, bisa 10%. Nah, dari perbandingan di atas, menurut saya perpajakan di saham ya untuk Indonesia itu jauh lebih murah dan jauh lebih simpel dibandingkan dengan India. Nah, perpajakan saham yang menganut pajak progresif, eh, eh, sebenarnya bukan progresif sih, tapi lebih ke kalau ada gain baru bayar gitu ya. Kalau di Amerika progresif, jadi ada gain baru bayar dan diprogresifkan. Kalau India tadi kan dia ada gain baru bayar tapi tarifnya flat gitu. Eh, itu sebetulnya adanya yang saya tahu di India baru saya baca ini sama di Amerika sudah sejak lama. Nah, adanya pajakan yang bisa progresif dan bisa dikurangi kalau ada kerugian itu memunculkan anomali-anomali yang ada di pasar modal. Contoh kita kalau dengar kan ada window dressing, ada lagi namanya January effect gitu ya. Nah kalau January effect itu kebanyakan orang nangkapnya bulan Januari itu saham naik. Padahal nggak begitu Bapak Ibu. Eh, kalau kita baca dengan teliti, maksudnya baca asal mulanya Januari efek itu sebetulnya ada kaitan dengan pajak. Jadi karena di Desember orang mau lapor pajak dan kalau misalnya untungnya banyak pajak, untungnya besar, pajaknya jadi besar juga, orang sengaja jual rugi di bulan Desember supaya nanti realize loss-nya itu, maksudnya gain-nya dikurangi loss-nya itu gain-nya jadi kecil. Nah, karena dia sengaja jual loss, harga sahamnya jatuh dong. Baru nanti dia beli balik lagi di bulan Januari, karena dia beli balik di bulan Januari, harga sahamnya naik. Nah, kalau di Indonesia, ya, nggak ada yang namanya orang sengaja jual saham rugi supaya hemat pajak gitu. Kenapa? Karena pajak atas saham itu semuanya final gitu. Dan kita itu siapa yang sebodoh itu mau jual saham, sengaja jual rugi, kemudian kita beli lagi di bulan depan, padahal kita nggak tahu bulan depan bisa naik atau turun. Nah, selama berkarir dari tahun 2005 sampai sekarang di pasar modal Indonesia, saya lihat peraturan perpajakan di sini itu sangat-sangat mendukung investor pasar modal. Saham kena final 0,1%, dividen yang dulu kena 10 sekarang jadi 0, ya. Kupon sama capital gain obligasi final 10%, dulu 15. Reksadana bukan objek pajak gitu. Nah, pelaporannya juga sederhana, bahkan kita juga tidak ada inheritance tax gitu. Nah, kalau di luar negeri ada inheritance tax gitu, itu lebih pusing lagi. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita lihat lagi gitu ya, secara perpajakan pasar modal Indonesia itu sangat-sangat baik. Ya.
pajak yang investasi pasar modalnya sederhana. Kemudian hibah sama waris di sini juga bukan objek pajak sepanjang ketentuan-ketentuannya kita penuhi. Misalnya tercantum di SPT pemberi, kemudian secara ketentuan misalnya tidak memiliki hubungan bisnis dan sebagainya gitu. Nah, hal ini menjadi nilai tambah bagi investasi di pasar modal Indonesia. Ya, semoga kalau ada investor asing mau masuk ke sini, itu dia bisa melihat itu. Atau bagi investor lokal, ya mungkin kita mencari investasi ke luar negeri, tapi sebetulnya investasi di pasar modal Indonesia itu sudah sangat baik. Tinggal performance-nya jangan kalah gitu. Nah, demikian materi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.